Jadi banyak banget yang tanya sama saya, kalau kita mau belajar programming, kira-kira bahasa apa yang cocok pertama kali untuk belajarnya? Nah, biasanya ditanyakan buat teman-teman yang bukan programmer biasanya ya, jadi mau masuk ke dunia programming atau pengen jadi programmer nih. Nah, kira-kira bahasa apa yang cocok? Nah, sekarang kita bahas, bahasa apa kira-kira yang cocok ya kalau teman-teman baru pertama kali belajar pemrograman. Sebenarnya buat teman-teman kalau misalnya mau masuk ke dunia programming dan baru pertama kali belajar pemrograman, sebenarnya nggak usah bingung ya, mau belajar pemrograman apa. Dan nggak usah takut juga salah memilih bahasa pemrograman. Nah, tapi di sini saya kasih clue ya istilahnya tuh. Jadi bahasa apa sih yang cocok pertama kali teman-teman kuasai? Kalau kita tahu bahasa pemrograman itu ada banyak ya. Ada misalnya contohnya JavaScript, ada Java, ada PHP, ada Golang, dan yang lain-lain. Nah, sebenarnya bahasa apa yang cocok pertama kali itu balik lagi ke tujuan kita mau jadi programmer apa gitu ya. Nah, jadi mirip kayak teman-teman misalnya mau bikin sesuatu, ya bikin apa, misalnya barang elektronik misalnya mau bikin apa gitu, bikin HP kah, bikin apa gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya yang harus kita pelajari ya fokus ke tujuan kita. Jadi kalau teman-teman misalnya masuk ya ke dunia pemrograman, itu ada banyak sekali yang eh, target akhir dari seorang programmer. Teman-teman mau jadi apa? Jadi contohnya, jadi di sini ketika teman-teman masuk ke dunia programming, itu teman-teman tentukan dulu mau jadi programmer apa gitu ya. Atau istilahnya itu mau bikin aplikasi apa gitu ya. Nah, jadi harus ditentuin nih targetnya. Kenapa? Karena tiap programmer atau tiap nanti kita mau jenis bikin aplikasi apa, nanti bahasa dan teknologi yang akan digunakan itu pasti berbeda. Jadi nggak akan ada satu, kalau di dunia programming itu nggak akan ada satu bahasa pemrograman yang bisa melakukan semua hal. Nah, semuanya balik lagi ke tujuan akhir kita, mau jadi programmer apa atau mau bikin aplikasi apa. Sebenarnya ada banyak banget ya, kita ambil garis besarnya contohnya. Contohnya saya mau jadi programmer web misalnya. Jadi saya mau bikin misalnya, mau bikin aplikasi web seperti ini misalnya. Nah, atau ada juga misalnya, oke, saya maunya bikin aplikasi, mau bikin aplikasi desktop misalnya ya. Aplikasi desktop tuh ya seperti teman-teman buka aplikasi-aplikasi yang di komputer teman-teman, misalnya aplikasi misalnya Microsoft Word seperti itu. Nah, itu adalah aplikasi desktop. Nah, atau ada juga kalau teman-teman mau misalnya, oh saya mau fokusnya ke bikin aplikasi mobile gitu ya. Mobile itu maksudnya ya di Android atau misalnya iOS seperti ini. Nah, ketika teman-teman sudah menentukan, nah baru di sini kita cari lagi kira-kira bahasa pemrograman apa yang cocok gitu ya. Nah, contohnya kalau teman-teman mau bikin aplikasi web, nah ini sebenarnya kalau teman-teman gali lebih dalam, itu lebih detail lagi web itu ya. Jadi nggak cuma terlihatnya sekilas ya udah web, nggak, sebenarnya dalamnya lebih detail lagi gitu ya. Nah, desktop juga sama, tergantung nanti teman-teman mau bikin aplikasi desktopnya untuk target sistem operasi apa misalnya, apakah untuk Linux, apakah untuk Windows, ataukah untuk misalnya aplikasinya untuk Mac misalnya, seperti itu. Termasuk yang mobile. Mobile juga ada saat ini mungkin yang populer adalah Android dan juga iOS gitu ya. Jadi teman-teman tinggal pilih mau Android atau iOS. Nah, contoh lagi teman-teman misalnya mau bikin aplikasi basisnya web. Nah, kalau untuk web, di sini salah satunya yang paling utama itu bahasa pemrograman adalah JavaScript. Jadi JavaScript ini adalah salah satu pemrograman paling utama kalau teman-teman mau masuk ke ranah web. Jadi hampir di semua lini gitu ya, teknologi JavaScript itu dipakai kalau di web. Nah, jadi hampir semua kayaknya ya, itu ujung-ujungnya pakai JavaScript. Nah, tapi sebenarnya kalau web itu, kalau kita detailkan lagi, itu ada istilahnya web bagian front end, ada web bagian back end. Kalau teman-teman misalnya senang ke area tampilan misalnya, oke kita ganti di sini ya. Lebih ke tampilannya gitu ya, tampilan webnya gitu ya, interaksi di webnya, dan pokoknya berhubungan dengan user interface-nya. Nah, ini bahasa pemrograman yang cocok teman-teman pelajari di awal adalah JavaScript, seperti ini. Nah, tapi kalau sama teman-teman saya nggak terlalu suka, saya pengen bikin web misalnya, tapi saya nggak terlalu jago soal tampilan gitu ya.
males juga ngurusin tampilan dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa fokus ke core logic dari si webnya, atau istilahnya di sini adalah back-end, gitu ya. Back-end. Nah, kalau ini istilahnya adalah front-end. Nah, kalau untuk back-end apa? Nah, untuk back-end ini banyak banget pilihannya. Teman-teman contohnya bisa pakai JavaScript juga. JavaScript juga bisa digunakan untuk back-end kalau teman-teman mau. Jadi kalau teman-teman, oh saya pengen satu bahasa untuk web, entah itu nanti tampilan webnya atau core logic webnya, nah itu teman-teman pilih JavaScript. Atau ada juga yang lainnya. Contohnya kalau teman-teman mau PHP juga ada gitu ya. Nah, saya sebenarnya banyak banget saya kasih opsi yang lumayan populer. Contohnya di sini ada juga Java seperti ini ya. Nah, jadi lumayan banyak ya opsinya. Nah, saya perkecil dulu nih. Jadi ada PHP, JavaScript, Java seperti ini. Jadi balik lagi teman-teman mau belajar apa. Nah, ini kalau teman-teman mau jadi programmer web. Jadi di sini ya. Nah, gimana kalau teman-teman mau bikin aplikasi desktop? Nah, aplikasi desktop pun teman-teman harus ini lagi gitu ya. Pastikan lagi teman-teman mau bikin aplikasi desktopnya seperti apa. Apakah contohnya teman-teman mau ke istilahnya tuh spesifik ke sistem operasinya misalnya Windows gitu ya. Atau misalnya teman-teman mau bikinnya di Mac gitu ya. Atau teman-teman mau misalnya di Linux. Nah, ada banyak opsinya ya. Teman-teman tinggal pilih mau yang mana gitu ya. Nah, kalau Windows misalnya teman-teman bisa belajar bahasa pemrograman apa. Kalau teman-teman mau bikin aplikasi desktop pakai Windows, itu saat ini yang lumayan populer, itu contohnya adalah bahasa pemrograman yang namanya C#. Nah, ini lumayan populer aja. Jadi teman-teman bisa belajar bahasa pemrograman yang namanya C#. Nah, kalau untuk Mac, teman-teman bisa belajar yang namanya bahasa pemrograman Swift. Nah, ini cocok kalau teman-teman mau bikin pakai Mac. Nah, kalau untuk Linux, ini teman-teman bisa juga belajar bahasa pemrograman, contohnya C++, seperti ini. Nah, atau ada juga satu bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk Windows, Mac, dan juga Linux, kalau teman-teman mau bikin aplikasi desktopnya, yaitu adalah Java. Jadi teman-teman di sini juga bisa ya, kalau teman-teman mau belajar Java di sini, ya di Mac juga bisa ya, digunakan untuk Java, pakai bahasa pemrogramannya termasuk di Linux. Itu juga bisa menggunakan Java, seperti ini. Oke, ini saya kesinikan. Nah, seperti ini. Jadi, bahasa pemrograman Java juga bisa teman-teman gunakan ya untuk membuat aplikasi desktop. Jadi, teman-teman kalau misalnya targetnya pengen bikin aplikasi desktop, nah, teman-teman bisa belajar bahasa pemrograman Java kalau untuk semua sistem operasi contohnya, atau C# untuk Windows misalnya, atau Swift untuk Mac ya, atau C++ misalnya untuk Linux. Nah, gimana kalau teman-teman misalnya ingin bikin aplikasinya aplikasi mobile. Nah, untuk mobile ya anggap aja saat ini ada dua opsi ya. Jadi opsi yang pertama misalnya teman-teman mau bikin aplikasinya Android gitu ya. Nah, selanjutnya opsi yang kedua teman-teman misalnya mau bikin aplikasinya untuk iOS ya, entah itu iPhone atau juga iPad. Nah, khusus untuk iOS, itu teman-teman pelajari bahasa pemrograman Swift. Nah, jadi balik lagi ke bahasa pemrograman Swift. Nah, untuk Android saat ini ada dua opsi nih. Teman-teman mau belajar Java, jadi Java juga bisa digunakan untuk bikin aplikasi Android ya. Nah, jadi satu bahasa banyak kemampuan. Nah, atau ada satu bahasa lagi yang namanya adalah Kotlin. Jadi di sini ada Kotlin. Nah, ini juga sekarang yang lumayan populer nih digunakan untuk bikin aplikasi Android. Jadi seperti ini. Jadi lumayan banyak ya bahasa pemrograman sebenarnya. Jadi teman-teman nggak usah bingung mau pilih bahasa apa. Jadi teman-teman tinggal tentukan dulu mau pakai atau mau bikin aplikasi apa. Atau saat ini juga ada salah satu bahasa pemrograman yang namanya Dart ya. Jadi di sini kita ada bahasa pemrograman yang namanya Dart. Nah, Dart ini adalah salah satu bahasa pemrograman yang saat ini lagi populer nih. Kenapa? Karena dengan satu bahasa, kita bisa bikin aplikasi Android, ya. Termasuk bisa bikin aplikasi iOS juga. Nah, contohnya kalau teman-teman mungkin pernah dengar yang namanya adalah Flutter. Jadi Flutter itu teknologi yang menggunakan bahasa pemrograman Dart, gitu ya.
Nah, dia bisa digunakan untuk bikin aplikasi ya, Android dan juga iOS dengan satu bahasa pemrograman. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman. Jadi kalau ditanyakan ke saya, kira-kira bahasa apa yang cocok untuk pemula, saya selalu balik tanya lagi, kira-kira mau jadi programmer apa, atau misalnya mau bikin aplikasi apa. Karena apa? Karena tiap tujuannya nanti kita beda-beda. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini, kalau misalnya mau bikin aplikasi web, ya teman-teman cek lagi webnya itu mau kemana, mau front end atau mau back end. Nah, nanti bahasanya pun beda-beda pilihannya. Nah, teman-teman mau bikin aplikasi desktop, nah lihat lagi sistem operasinya apa. Nanti juga dia pilihannya beda-beda lagi. Nah, kalau teman-teman mau bikin aplikasi mobile gitu ya, nah nanti pilihannya apa lagi? Mau aplikasi Android atau aplikasi iOS, nah pilihannya juga berbeda-beda. Jadi, seperti ini ya. Jadi sebenarnya tidak ada istilahnya rekomendasi bahasa apa yang bagus untuk pemula gitu ya. Lebih ke tujuan akhirnya teman-teman mau belajar apa. Jadi teman-teman mau bikin aplikasi apa, mau jadi programmer apa, nah nanti dari situlah teman-teman tentukan bahasa pemrograman yang bisa teman-teman gunakan. Nah, cuma mungkin kalau pemula gitu ya, nah teman-teman mungkin agak bingung. Contohnya teman-teman masuk mau bikin aplikasi web dan fokusnya di back-end. Nah, opsinya kan banyak ya, ada JavaScript, PHP, dan Java. Nah, saran saya teman-teman bisa coba sebentar ya ke 3 bahasa ini contohnya. Jadi teman-teman bisa pakai bahasa JavaScript, PHP, Java, atau ada lagi yang sekarang populer itu namanya Golang contohnya ya. Golang juga bisa digunakan untuk back-end web. Nah, saran saya teman-teman coba semuanya ya, tapi nggak usah sampai dalam ya. Contohnya teman-teman coba beberapa hari atau seminggu lah istilahnya. Nanti teman-teman bisa rasakan mana yang menurut teman-teman nyaman gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya, oh saya lebih nyaman sepertinya dengan bahasa JavaScript, ya udah kalau gitu nanti fokus ke JavaScript. Nah, kalau saya sepertinya nyaman dengan Java, ya udah pakai Java. Kalau nyaman dengan Golang, ya udah pakai Golang. Jadi nggak usah bingung lagi harus pakai bahasa apa, karena semua bahasa ini digunakan juga untuk backend. Dan nggak usah takut juga nanti kalau misalnya di dunia kerja, kira-kira bahasa apa yang bakal dipakai gitu ya, karena semua bahasa itu dipakai di perusahaan gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak dipakai, ya mungkin udah nggak ada orang yang pakai lagi gitu ya. Nah, contohnya JavaScript banyak yang pakai, PHP banyak yang pakai, Java banyak yang pakai, Golang gitu ya. C#, Swift, C++, Kotlin, Dart itu semuanya banyak perusahaan yang menggunakan bahasa ini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir tentang pemilihan bahasa pemrograman. Oke teman-teman, jadi nggak usah bingung ya. Jadi kalau teman-teman mau menentukan bahasa pemrograman apa yang bisa dipelajari pertama kali. Jadi tinggal teman-teman pikirkan sendiri kira-kira mau jadi programmer apa atau lebih suka bikin aplikasi apa. Nanti dari situ baru teman-teman lakukan pemilihan bahasa pemrogramannya. Nggak usah takut, sekali lagi saya bilang salah pilih bahasa. Selama bahasanya memang populer, harusnya banyak yang menggunakannya. Jadi teman-teman nggak usah takut misalnya, oh nanti kalau saya belajar A, nanti ada yang pakai nggak di perusahaan seperti itu. Jadi hampir semua bahasa, kalau memang itu populer bahasanya gitu ya, nah itu banyak sekali yang menggunakan. Nah, rekomendasi dari saya saat ini lagi banyak banget yang dibutuhkan untuk programmer web dan juga mobile. Nah, desktop sebenarnya masih banyak juga yang menggunakan. Cuma saat ini kebanyakan perusahaan-perusahaan masih ingin fokusnya ya di web dan juga mobile. Jadi kalau teman-teman sekarang baru banget belajar gitu ya, nah itu saya sarankan target untuk pertama gitu ya, biar gampang dapat pekerjaan itu ya masuknya ke ranah web atau juga mobile. Bahasanya apa? Semua bahasa yang tadi saya sebutkan itu banyak digunakan di perusahaan. Jadi teman-teman nggak usah takut. Jadi itu saja materi singkat vlog kali ini. Kita ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Salam programmer zaman now. Bye-bye.